ada brand-brand yang sering jadi anggota tetap list public warning BPOM. Bahkan ada yang lebih dari 3 kali, 5 kali dari 2019 juga sudah sering melakukan pelanggaran. Tapi kok selalu ada di list public warning tersebut? Pertanyaan saya, BPOM risih gak sih? Kok ada merek-merek itu aja gitu? Terus berikutnya saya ingin menanyakan apakah bisa BPOM itu sembari menunggu pemahaman penegak hukum bahwa dampak penggunaan kosmetik ilegal ini juga tidak hanya fisik, tapi juga organ dalam ya kata dokter-dokter. Sebenarnya ada yang lebih parah dari itu Pak, ekonomi karena pengobatan yang lama dan juga depresi. Ini yang kita sering dengar juga di komunitas Melanin Hero, itu setiap berkaca itu ada yang pengen bunuh diri Pak. Apakah bisa BPOM itu memaksimalkan wewenang yang dimiliki sambil menunggu penegak hukum untuk punya pemahaman yang sama, misalnya memblokir merek-merek yang udah berkali-kali masuk untuk melakukan notifikasi. Misalnya dihukum 5 tahun nggak boleh notifikasi, 10 tahun seumur hidup. Izin menambahkan Bapak. Yang pertama kaitannya dengan transparansi. Kaitannya dengan rilis per 3 bulan tahun lalu ini adalah bentuk pertanggungjawaban peningkatan kinerja kami kepada masyarakat supaya tahu ya. Dan di tahun 2025 ini tidak 3 bulan sekali, tapi nanti tiap bulan hasil pengawasan akan kami laporkan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, Badan POM apa tidak risih kok ada temuan yang berulang, Ibu, bahwa pelanggaran itu belum tentu dilakukan oleh pelaku yang sama. Kita temukan di lain tempat dengan kondisi yang berbeda. Oleh karenanya ini kita angkat lagi kalau memang menjadi temuan. Nah, bagaimana dengan temuan yang sudah berulang-ulang diberikan sanksi, apakah tidak ada progres kelanjutannya? Ada Bu, kita pastikan. Nanti beberapa, jangan kaget Bapak sekalian, yang hadir di sini nanti juga ada yang kita berikan tindakan lebih keras lagi kaitannya dengan itu. Apakah nanti sampai ranah pidana atau sanksi yang lebih tegas kaitannya dengan penutupan kegiatan? Tunggu tanggal mainnya ya, kaitannya dengan itu. Nah, berikutnya begini Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan pengawasan, Bapak Kepala Badan POM juga sudah menulis kaitannya dengan pilar pengawasan, ada pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Di pilar pertama pelaku usaha, bahwa setiap pelaku usaha mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjamin produknya itu aman dan bermutu. Kaitannya dengan registrasi kosmetik Bapak sekalian, berbeda dengan komoditi lain. Registrasi kosmetik itu mengikuti harmonisasi ASEAN sejak tahun 2011, itu dengan cara notifikasi, mencatatkan diri. Bapak Ibu mendeklar bahwa produknya ini aman dan bermutu, didukung dengan data-data terkait yang ada di daftar informasi produk. Kemudian, di dalam pengawasan post-marketnya, kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan sampling dan pengujian, baru kita follow up dengan tindak lanjutnya. Bapak sekalian yang melaporkan ke kami, tidak semuanya laporannya benar. Kita verifikasi di sana. Yang benar tentu kita tidak lanjuti. Nah ini yang menjadi koreksi ke kami tentunya. Selama ini kita tidak merespon kaitannya dengan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh atau belum. Oleh karenanya ini menjadi PR bagi kami untuk perbaikan. Nanti yang melapor kita respon bahwa ini loh katakanlah kalau memang benar terjadi pelanggaran, maka kita sampaikan ya. Kalau tidak, maka kita juga akan respon. Sehingga Bapak sekalian juga akan puas di situ. Nah, saya balik lagi kaitannya dengan notifikasi tadi itu. Berbeda dengan produk obat, berbeda dengan produk obat tradisional. Di sana ada evaluasi yang sangat detail, termasuk uji laboratoriumnya. Oleh karenanya, kalau di media sosial, loh ini sudah ada BPOM-nya kok ada merkurinya, itu adalah pelanggaran dari pelaku usahanya, bukan dari Badan POM-nya Bapak sekalian. Saya tegaskan, bukan dari Badan POM-nya. Kita selalu mengevaluasi kaitannya dengan itu. Bapak Ibu melihat kaitannya dengan tren hasil pengawasan yang kita umumkan.